Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Nurul Fauzia, Diarah Maulan, Muhammad Raka Alfareja, Nisa Destian, dan Raiha Stuti Hajar. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai sistem lokomotorius, khususnya sistem muskular. Garis besar, ada 4 pembahasan yang akan kami diskusikan pada kali ini. Yang pertama, karakteristik jaringan otot. Yang kedua, sistem otot dan fungsinya. Yang ketiga, struktur mikroskopik tiap jenis jaringan otot. Yang keempat, mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Pembahasan yang pertama, mengenai karakteristik jaringan otot. Untuk karakteristik jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot jantung. Dan yang ketiga, otot polos. Sebelum membahas lebih jauh mengenai karakteristik jaringan otot, di sini kami akan membahas mengenai istilah-istilah umum yang ada dalam sistem otot. Yang pertama ada muscle fiber atau serat otot, yaitu otot rangka dan otot polos berbentuk panjang. Yang kedua, filamen otot atau myofilaments. Di dalam otot terdapat 2 jenis filamen otot. Filamen ini memberikan kemampuan otot-otot berkontraksi dan relaksasi. Yang ketiga, sebutan myo, mys, dan sarko. Ketiga sebutan ini adalah sebutan yang spesifik untuk hal-hal yang berkaitan dengan otot. Kembali lagi pada karakteristik jaringan otot. Yang pertama ada karakteristik otot rangka. Tempat di dalam tubuhnya menempel pada tulang atau pada wajah. Ada juga yang menempel pada kulit. Bentuk selnya sel tunggal, silindris memanjang, atau sel berinti banyak, pola lurik. Komponen jaringan ikatnya endomysium, epimysium, perimysium, dan sel. Untuk kecepatan kontraksinya lambat, cepat, atau mudah lelah. Ritme kontraksinya tidak memiliki ritme, dan pengaturan kontraksi sadar atau sukarela yang dikontrol oleh saraf pusat dan refleks. Yang kedua ada karakteristik otot jantung. Tempatnya di dinding jantung, bentuk selnya sel bercabang dengan cakram interkalasi, komponen jaringan ikatnya endomysium, kecepatan kontraksinya lambat, ritme kontraksinya ritmis, dan pengaturan kontraksinya secara tidak sadar, memiliki sistem pacu internal, namun bisa dipengaruhi oleh saraf pusat dan hormon. Dan yang terakhir, karakteristik otot polos. Tempatnya dalam organ dalam, bentuk selnya sel berbentuk fusiform atau mengecil di ujung dan mengembung di tengah, komponen jaringan ikatnya endomysium, kecepatan kontraksinya sangat lambat, ritme kontraksinya ritmis pada beberapa organ, dan pengaturan kontraksinya secara tidak sadar, namun bisa dipengaruhi oleh saraf pusat, hormon, zat kimia, dan peregangan usus. Untuk lebih jelas mengenai bentuk ototnya, bisa dilihat pada gambar ini. Dimulai dari sebelah kiri, itu ada otot polos, yang sebelah tengah ada otot lurik, dan sebelah kanan ada otot jantung. Pembahasan kedua mengenai sistem otot dan fungsinya. Otot memiliki fungsi diantaranya, yang pertama, menghasilkan gerak, yang kedua, menstabilkan sendi, yang ketiga, menjaga postur dan posisi tubuh, yang keempat, menghasilkan panas tubuh, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang ketiga, mengenai struktur mikroskopik otot rangka. Bisa dilihat pada gambar ini, strukturnya terdiri dari ada epimysium, perimysium, blood vessel atau pembuluh darah, muscle fiber atau serat otot, vasikel, dan endomysium. Otot rangka memiliki mitokondria yang banyak untuk menghasilkan energi. Selain itu juga memiliki membran sel yang melapisinya. Di sini membran selnya disebut dengan sarkolema. Nah, sel otot rangka juga memiliki inti sel. Nah, uniknya lagi terdapat beberapa inti sel di dalam satu sel. Sel otot ini berisi struktur tali-tali yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan myofibril. Myofibril tersusun atas bentuk yang berulang-ulang. Nah, satu bentuk ini disebut satu sarkomer. Satu sarkomer tersusun atas filamen tebal atau miosin dan filamen tipis atau aktin. Aktin dan miosin ini berperan dalam kontraksi otot. Sarkomer disebut juga unit kontraksi. Jadi setiap sarkomer dapat berkontraksi, yaitu mengecil dan mengeras.
Pembahasan yang keempat mengenai mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Nah, yang pertama ada kemampuan fungsional khusus serat otot, yang kedua stimulus syaraf dan potensial aksi, yang ketiga mekanisme kontraksi, dan yang keempat mekanisme relaksasi. Untuk kemampuan fungsional khusus serat otot ada 4. Yang pertama iritabilitas, yang kedua kontraktilitas, yang ketiga ekstensibilitas, dan yang keempat elastisitas. Selanjutnya ada stimulus syaraf dan potensial aksi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa syaraf itu mempunyai fungsi untuk menghantarkan atau menerima impuls listrik. Pada kali ini saya akan memberikan contoh misalnya jempol yang bergerak. Nah, yang pertama, otak akan membentuk potensial aksi dan meneruskan sepanjang syaraf yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Nah, di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Pada neuron atau sel saraf pertama ada neurotransmitter yang berperan dalam induksi listrik satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan potensial aksi di sel saraf kedua dan akan dioper ke sel saraf berikutnya sampai ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Pada gambar ini juga dijelaskan proses terjadinya potensial aksi. Yang pertama, impuls syaraf yang mencapai terminal akson mendorong kanal kalsium terbuka. Kemudian, ion kalsium menginisiasi peleburan vesikel sinapsis ke membran plasma neuron dan melepaskan asetilkolin ke celah sinaps. Asetilkolin menempel pada kanal natrium dan membuatnya terbuka, sedangkan kanal kalium masih tertutup. Kemudian, ion natrium masuk ke dalam sel dan terjadi perubahan muatan di luar dan di dalam sel. Dan yang terakhir, muatan dalam membran yang lebih positif disebut dengan depolarisasi yang menimbulkan potensial aksi. Selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Pelepasan asetilkolin neurotransmitter dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. Asetilkolin melewati celah saraf otot dan mengikat reseptor asetilkolin dari serat otot. Nah, rangsangan reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema yang berada di tubulus T dan yang menuju kantong retikulum sarkoplasma. Dari kantong tersebut, kalsium dihasilkan dan segera menuju sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium mengikat molekul troponin. Pergeseran miofilamen tipis menimbulkan molekul tropomiosin yang mempengaruhi siklus aktif aktin. Jembatan miofilamen memberikan energi kepada jembatan miosin. Energi ini digunakan untuk menarik miofilamen tipis. Adenosin trifosfat mengulangi siklus ini terus-menerus. Filamen seluruh otot memendek ketika filamen melewati miofilamen yang tebal. Selanjutnya, mekanisme relaksasi otot. Enzim asetilkolinesterase memecah ACH pada celah sinapsis dan mengakhiri proses transmisi impuls saraf. Sel otot selanjutnya akan melakukan transport aktif untuk mengembalikan kadar natrium dan kalium sesuai kondisi semula atau kondisi istirahat. Saat potensial aksi berakhir, ion kalsium akan dikembalikan ke retikulum sarkoplasma untuk disimpan. Saat ion kalsium dikembalikan, penempelan aktin dan miosin tidak terjadi dan otot masuk dalam fase relaksasi. Untuk yang terakhir ada jenis kontraksi otot. Jenis kontraksi otot dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada isomerik dan yang kedua ada isotonik. Untuk isomerik, yang pertama, kontraksi otot isomerik menghasilkan tekanan pada otot tanpa terjadi pergerakan pada tungkai. Yang kedua, aktivitas isomerik atau bisa juga disebut sebagai latihan ketahanan atau kekuatan otot meliputi kegiatan yang pengulangannya rendah untuk melawan atau menahan benda beresistensi tinggi. Contoh kegiatannya seperti weightlifting dan bodybuilding. Sedangkan untuk isotonik, yang pertama,
Kontraksi otot isotonik menghasilkan pergerakan tungkai tanpa merubah tekanan pada otot. Yang kedua, aktivitas isotonik atau disebut juga dengan aerobik dan dinamik melibatkan pergerakan pengulangan yang tinggi atau high repetition. Contohnya kegiatan ini adalah berenang, berlari, dan lain-lain. Untuk referensinya bisa dilihat di sini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan karena kami juga masih dalam tahap proses belajar. Jika ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.